Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu di dalam pembelajaran yang keempat. Ibu rasa tetap semangat ya. Jadi kita mulai pembelajaran kita mengenai pembelajaran keempat. Ini ibu lihat ada mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia melalui kain tradisional. Jadi yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu kaya akan keberagaman kain tradisional seperti batik, songket, dan ulos. Seperti yang ada di daerah kita, yaitu yang terkenal itu adalah ulos ya. Jenis-jenis kain tersebut ini merupakan kekayaan budaya bangsa. Bagaimana Bu bentuk batik? Batik itu seperti ini. Kita lihat ya, yang ada di halaman 46. Nah, yang kita ketahui bahwasanya Hari Batik itu ya anak-anak di Indonesia diperingati pada tanggal 2 Oktober ya, pada tanggal 22 Oktober itu dia diperingati yang namanya Hari Batik Nasional. Nah, ini kita akan belajar kemudian di halaman ada di situ mengenai tarik kipas Pakarena. Ayo, siapa yang tahu tarik kipas Pakarena? Berasal dari mana itu tarik kipas Pakarena ya? Berasal dari Goa, dari Sulawesi Selatan ya. Nanti itu dibaca teksnya anak-anak seperti biasa. Kamu membuat yang namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari setiap paragraf ya. Buat seperti ini anak-anak tugasnya. Buat gambar ya, gagasan pokok itu apa? Ide ataupun inti cerita dari setiap bacaan ya. Itu dia, ada paragrafnya sampai 3 paragraf. Oke, nah di sini ada dibuat diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti ini, Ibu rasa tidak perlu berdiskusi, bisa dikerjakan di rumah sendiri mengenai yang namanya keberagaman ya. Kita di Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda ya. Di dalam keluarga aja kita memiliki keberagaman, perbedaan dalam bidang fisik ya, hobi, kegemaran. Di masyarakat apalagi ya, itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Jadi tapi itu semuanya harus dilandasi rasa persatuan dan kesatuan seperti yang kita ketahui dalam semboyan nenek moyang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita ibaratkan keberagaman itu seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi itu kita ikat dianya menjadi satu, dia menjadi kuat, kokoh. Menyapu apapun dianya bisa. Tapi kalau kamu ambil yang namanya lidi itu cuma satu, bisa nggak kamu selesaikan pekerjaanmu? Pasti tidak bisa. Nah, seperti itulah yang namanya keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Pada umumnya sapu lidi itu digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Nah, di sini pun ada dibuat keterangannya seperti yang Ibu ucapkan tadi. Ya, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, itu dia. Ya. Jadi, yang namanya keberagaman itu bisa dianya membentuk suatu kekuatan, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Tapi persatuan itu, yang mewujudkan persatuan itu harus mengutamakan kepentingan umum. Jadi tidak boleh egois anak-anak. Tapi kalau ujian, baru dia yang boleh egois ya. Kalau ujian dikerjakan sendiri ya. Nah, sekarang tugasnya untuk pembelajaran yang keempat ini tugasnya.
yaitu temukan dulu contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman itu. Ya, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Buatlah di sini. Baru sikap tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Buatlah di sini. Yang ada atau yang kamu alami di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tugas kamu untuk pembelajaran yang keempat, anak-anak. Nah, dan ini dia ada lagi tugasnya, 2 lagi ya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Itu. Baru yang kedua, apa yang akan terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Tulis di sini. Ya, tulis di situ. Ingat, setiap pembelajaran anak-anak ditulis dalam selembar kertas. Oke? Oke, ini pembelajaran kelima anak-anak. Ibu lanjut mengenai pembelajaran kelima. Baca dulu ini ada mengenai suku Minang. Ya, suku Minang. Kita tetap belajar PKN ini ya. Tadi juga PKN di dalam pembelajaran 4. Suku Minang baca ya. Kemudian cari informasi lebih lanjut tentang keberagaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Nah ini dia. Bu, boleh nggak Bu dilihat dari handphone Bu, internet? Boleh. Yang penting ada usahamu ya. Oke, itu dia untuk pembelajaran kelima PKN-nya. Kalau ini ya bisalah kamu gerakan ya. Membuat gerakan tariannya di rumah. Boleh ditiru-tiru ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk yang namanya pembelajaran kelima tadi membaca tadi ya. Kemudian ada lagi nggak pembelajaran kelima Bu tugasnya Bu? Ya, pembelajaran kelimanya Ibu rasa itu saja. Ya, kalau ini di rumah bisa diikuti gerakannya. Nah, Bu, segi banyak dengan segi banyak, Bu, kapan, Bu? Nanti itu matematikamu di semester kedua nanti kita pelajari ya, anak-anak ya. Makanya Ibu lompati. Nah, ini ada gerakannya, gerakan tari bungo jempa. Ya, bisa dianya di rumah dipraktekkan. Kemudian tadi tugas pembelajaran 5, ya. Ibu rasa tadi ya udah tahu ya, yaitu mencari informasi mengenai keberagaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Hanya itu saja anak-anak tugasmu untuk pembelajaran yang keempat dan juga pembelajaran kelima. Ibu rasa sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dikerjakan. Selamat bekerja dan tetap semangat. Horas, horas, horas.